Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik separasi yang diampu oleh Ibu Ambar Pratiwi, SSI MSc. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan dan membahas tentang senyawa terpen. Semua bahan pada topik yang kami bahas kami dapatkan dari referensi sumber-sumber terpercaya. Anggota kelompok kami terdiri dari Miftahul Jannah, Jessica Dilia B. Artarigan, saya sendiri Nuzulika Fariel, Salsabila Leonita, dan Arista Sekar Utami. Topik bahasan yang akan kami bahas meliputi pengertian senyawa terpen, klasifikasi senyawa terpen, hukum isopren, sifat fisika dan kimia terpen, jalur biosintesis terpen, faktor-faktor yang mempengaruhi sintesis terpen, manfaat senyawa terpen, dan metode ekstraksi senyawa terpen. Pengertian senyawa terpen. Terpen adalah senyawa hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan. Biasanya terkandung pada getah dan vakuola selnya. Terpenoid atau disebut juga dengan isoprenoid adalah derivat dehidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa terpen. Struktur kimia terpenoid adalah penggabungan dari unit isoprena, dapat berupa rantai terbuka atau siklik, dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, karbonil maupun gugus fungsi lainnya. Klasifikasi senyawa terpenoid terdiri dari monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, tetraterpen, dan politerpen. Hukum isopren terdiri dari pembentukan isopren aktif berasal dari asam asetat melalui asam mevalonat. Penggabungan kepala dan kedua ekor unit isopren akan membentuk mono, sesqui, di, sester, politerpenoid. Penggabungan ekor dan ekor dari unit C15 atau C20 menghasilkan triterpenoid dan steroid. Sifat fisika dari suatu terpenoid terdiri dari terpenoid dalam keadaan segar adalah cairan tidak berwarna, namun apabila teroksidasi, warna akan berubah menjadi gelap. Baunya sangat khas, indeks biasnya tinggi, kerapatannya lebih kecil dibandingkan dengan air, dan larut dalam pelarut organik, contohnya ether dan alkohol. Sifat kimia dari suatu terpenoid, yaitu senyawa tidak jenuh, atau rantai terbuka ataupun siklik. Isoprenoid kebanyakan bentuknya kiral dan terjadi dalam dua bentuk enantiomer. Jalur biosintesis terpenoid dibagi menjadi dua jalur, yaitu yang pertama jalur mevalonat, dan yang kedua jalur deoksisilulosa difosfat atau DXP. Biosintesis senyawa terpen melalui jalur mevalonat secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 tahapan proses. Pertama, biosintesis prekursor dasar untuk pembentukan isopentenil pirofosfat atau IPP. Kedua, penambahan IPP secara repetitif membentuk prekursor perantara untuk berbagai macam kelas terpenoid. Ketiga, elaborasi alilik prenyl difosfat oleh enzim terpenoid sintase untuk menghasilkan kerangka karbon dari terpenoid. Dan keempat, modifikasi kerangka karbon secara enzimatik untuk menghasilkan diversitas struktur dan aktivitas biologinya sebagai senyawa bahan alam. Kemudian, pada jalur biosintesis isopren melalui DXP atau deoksisilulosa difosfat terdiri dari 6 tahapan reaksi. Starting dalam biosintesis terpen adalah 1 deoksi desilulosa atau DX yang akan diubah menjadi DXP dengan bantuan enzim desilolokinase yang disandi oleh gen XYLB. Selanjutnya akan terjadi pembentukan DXP dari reaksi kondensasi asam pirofat dan tiamina pirofosfat atau TPP serta deglyceraldehida 3-fosfat yang dikatalisasi oleh enzim DXP sintase. Reaksi tahap 2 terjadi reduksi DXP dengan 2C-metil deeritritol 4-fosfat atau MEP dengan zat antara 2C-metil eritrosa 4-fosfat atau MEOP yang dikatalis oleh enzim DXP reduktoisomerase dengan sandi genetik pada gen DXR. Reaksi ketiga terjadi reaksi antara MEP dan sitidyl trifosfat atau CTP dengan zat antara 4-sitidina 5-aksen difosfo 2C-metil deeritritol atau CDP-ME dengan bantuan katalisator enzim MEP sitidyl transferase. Reaksi tahap keempat, Genisbi menyandi enzim CDP-ME kinase. Enzim CDP-ME kinase akan mengkatalisasi reaksi konversi CDP-ME menjadi 2-fosfo 4-sitidina 5-aksen difosfo 2C-metil deeritritol atau CDP-ME2P dengan ketersediaan ATP. Reaksi tahap kelima terjadi konversi CDP-ME2P menjadi 2C-metil deeritritol 2,4 siklodifosfat atau MECDP dikatalisasi oleh enzim MECDP sintase. Kemudian pada tahap terakhir, reaksi tahap ke-6 dari biosintesis isoprena melalui jalur DXP adalah konversi MECDP menjadi IPP atau DMAPP. MECDP akan dirubah menjadi zat antara 1-hidroksi 2-metil-2-E butenil 4-difosfat. Biosintesis isopren melalui DXP terjadi pada plastida menghasilkan monoterpena dan triterpena. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sintesis terpen terbagi menjadi 2, yaitu faktor stres abiotik dan faktor stres biotik. Faktor stres abiotik terdiri dari kekeringan, fluktuasi suhu, polusi udara, dan polusi tanah.
Sedangkan untuk faktor stres biotik itu dipengaruhi oleh serangan patogen. Senyawa terpenoid memiliki banyak manfaat. Manfaat untuk tumbuhan sendiri yaitu sebagai pengatur pertumbuhan, memberikan sumbangan terhadap warna tumbuhan, dan memberikan aroma khas pada tumbuhan. Sedangkan manfaat senyawa terpenoid untuk manusia itu antara lain sebagai antiseptik, pemberi aroma makanan dan parfum, dan sebagai tumbuhan obat untuk penyakit diabetes. Metode ekstraksi senyawa monoterpen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode destilasi uap air dan metode destilasi uap. Yang pertama, metode destilasi uap air. Dilakukan dengan cara yang disiapkan alat dan bahan hasil ekstrak Simplicia. Kemudian alat yang digunakan pada metode destilasi uap air dirangkai terlebih dahulu. Pada bagian sambungan setiap alat dioleskan vaselin agar uap air tidak keluar. Hasil ekstrak Simplicia dan air diambil kemudian ditempatkan dalam lampu berbeda. Air dan sampel dipanaskan di dalam lampu bulat akan menguap. Uap air akan masuk ke dalam lampu sampel sambil mengekstraksi minyak menguap yang terdapat dalam Simplicia. Uap air dan minyak menguap yang telah terekstraksi menuju kondensor dan akan terkondensasi. Lalu akan melewati pipa alonga, kemudian campuran air dan minyak menguap masuk ke dalam corong pisah dan akan memisah antara air dan minyak atsiri. Yang kedua ada metode destilasi uap. Metode destilasi uap dilakukan dengan disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian alat yang akan digunakan pada metode destilasi uap dirangkai terlebih dahulu. Pada bagian sambungan, setiap alat dioleskan vaselin agar uap air tidak keluar. Sampel yang digunakan dihaluskan terlebih dahulu di dalam mortar dan pestle. Kemudian sampel yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam lampu destilasi dan ditambahkan air. Sampel dan air pada lampu ukur akan dipanaskan, kemudian uap air dan sampel akan menuju kondensor untuk menurunkan titik didih senyawa yang terdapat pada sampel. Kemudian destilat akan ditampung di dalam Erlenmeyer dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu air dan minyak atsiri. Tidak terasa semua topik bahasan sudah kami paparkan. Semoga ilmu yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.